Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bermajelis ilmu. Kita masuk pada pembahasan tauhid rububiyah. Pada pembahasan sebelumnya kita menjelaskan tentang eksistensi, wujud dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kelompok yang tersesat karena mereka menganggap atau menyelisihi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ateisme, kemudian para penganut agnostik, paham agnostik, dan juga beberapa kelompok yang lain seperti sufi yang ekstrem yang menganut paham hululiyah dan ittihadiyah. Hululiyah adalah paham yang menganggap bahwa makhluk dengan Allah pada asalnya berpisah. Tetapi bisa saja makhluk dengan Tuhan itu melebur dalam satu tubuh. Seperti yang dianut, akidah, keyakinan yang dianut oleh para ekstremis sufiyah yang mengatakan bahwa kalau mereka sudah sampai pada level tertentu, maka mereka akan bercampur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai pada level tertentu, maka mereka menganggap Allah akan merasuk dalam dirinya. Termasuk juga aliran al-ittihadiyah. Al-ittihadiyah mengatakan bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan dengan makhluk itu bersatu. Jadi segala yang ada di muka bumi ini semuanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sebuah kekufuran. Adapun tauhid ar-rububiyah, maka ia merupakan pengesaan Allah pada tiga hal. Yang pertama, kita harus mengesahkan Allah, menauhidkan Allah dalam unsur penciptaan, bahwa tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk kecuali beberapa golongan, seluruh makhluk kecuali segelintir dari mereka meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta. Terlepas dari nama yang diberikan kepada Tuhan yang merupakan pencipta, tapi mereka meyakini bahwa Tuhan adalah pencipta. Terlepas dengan nama yang mereka berikan. Karena nama itu kan bisa berbeda-beda berdasarkan bahasa, berdasarkan budaya, berdasarkan bangsa. Sehingga pelanggaran pada unsur penciptaan ini tidaklah banyak. Yang mengatakan bahwa ada pencipta lain selain Allah itu tidak banyak. Bahkan Fir'aun, Namrud, dan beberapa raja yang lain, mereka hanya bisa mengklaim bahwa mereka berhak untuk disembah
tapi mereka tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah pencipta. Raja Namrud saja ketika dia mengklaim bahwa ana uhyi wa umit, Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku adalah Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ketika Raja Namrud juga mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan, dia cuma bisa mendatangkan dua orang, lalu membunuh yang satunya dan membiarkan yang satunya. Itu walaupun dia mengklaim bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan, tapi cara yang dia tempuh ya bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa Raja Namrud melakukan itu? Karena pada saat itu Raja Namrud adalah penguasa dunia. Raja Namrud adalah penguasa seluruh dunia. Jadi kita sudah, kalau tidak salah kita sebutkan bahwa ada 4 raja yang menguasai seluruh dunia. 2 raja berasal dari kerajaan Babilonia, kemudian yaitu yang pertama Raja Namrud, yang kedua Nebukadnezar II. Nebukadnezar II yang membangun taman gantung yang sering kita pelajari. Itu penguasa dunia, menguasai seluruh dunia, termasuk Raja Namrud. Makanya dia berani mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Seluruh yang ada di dunia ini dia bisa tentukan, ini bisa boleh mati, ini boleh hidup. Itu Raja Namrud. Kemudian yang ketiga adalah Dzulqarnain yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dzulqarnain itu menguasai seluruh dunia, dan dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam dia juga menguasai seluruh dunia. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada lagi raja pemimpin negara yang bisa menguasai seluruh dunia, tidak ada. Kecuali nanti di akhir zaman ada seorang imam yang akan datang, yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin dan menguasai seluruh dunia, yang dikenal dengan Al-Mahdi, yang dikenal dengan nama Al-Mahdi. Hanya saja hadis-hadis yang menamai bahwa pemimpin akhir zaman itu Al-Mahdi, semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Hadis-hadis yang sahih hanya mengatakan atau hanya menyimpulkan bahwa di akhir zaman ada imam, pemimpin. Adapun namanya, penamaan dia Al-Mahdi, maka itu tidak benar. Itu tidak ada hadis yang sahih terkait itu. Yang ada cuma bahwa di akhir zaman akan ada pemimpin. Siapa namanya? Allahu a'lam. Karena hadis-hadis yang menentukan bahwa dia Al-Mahdi adalah hadis yang lemah. Hanya saja terlepas namanya siapa, mau Al-Mahdi atau yang lain, yang penting dia adalah pemimpin akhir zaman. Nabi Sulaiman menjadi raja terakhir yang menguasai seluruh dunia. Dan semua raja yang menguasai seluruh dunia tersebut mengklaim bahwa dirinya berhak untuk disembah. Namrud, Nebukadnezar, dan Fir'aun. Karena mereka menguasai seluruh dunia, maka mereka mengklaim bahwa dirinya berhak untuk disembah. Kenapa setelah Nabi Sulaiman alaihissalam tidak ada lagi raja yang bisa menguasai seluruh dunia? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam telah berdoa kepada Allah agar kerajaan yang dia miliki tidak bisa dimiliki oleh orang lain setelah. Ketika Nabi Sulaiman membangun Al-Masjidul Aqsa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Doa pertama, agar diberikan perundang-undangan, aturan yang sesuai dengan perundang-undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan. Yang kedua, dia berdoa agar Allah memberikan dia kerajaan, kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain setelahnya. Maka Allah kabulkan. Setelah Nabi Sulaiman tidak ada lagi
raja yang bisa memiliki kekuasaan setelahnya, termasuk dari segi wilayah kekuasaan ataupun dari kemewahan dan kemegahan kerajaannya. Kemudian doa yang ketiga adalah untuk menjadikan orang-orang yang salat di Baitul Maqdis sebagai orang-orang yang terbaik. Menjadikan orang-orang yang salat di Baitul Maqdis sebagai orang-orang yang terbaik. Ini 3 doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang dia panjatkan kepada Allah setelah membangun Al-Masjidil Aqsa. Tentunya Al-Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Adam atau keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dibangun oleh Nabi Adam atau anak-anak Adam alaihissalam. Adapun Nabi Sulaiman, dia hanya memperbaharui bangunan Ka'bah. Nabi Sulaiman hanya memperbaharui bangunan Ka'bah. Sama dengan bangunan Al-Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman hanya memperbaharui bangunan Al-Masjid Al-Aqsa. Sama halnya dengan Ka'bah. Pada awalnya dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian hancur. Lalu pada zaman Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau dan putranya Ismail untuk memperbaharui kembali bangunan Ka'bah. Jadi pada awal mula kehidupan manusia sudah ada 2 masjid. Yang pertama adalah Masjid Al-Haram dan yang kedua adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Adapun Al-Masjid An-Nabawi maka ia dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama dalam mazhab Malikiyah mereka mengatakan bahwa Masjid Nabawi itu lebih utama daripada Masjidil Haram dan lebih utama daripada Al-Masjidil Aqsa. Alasannya karena Al-Masjidil Nabawi itu Allah khususkan untuk umat Islam. Masjidil Haram itu Allah tidak khususkan untuk umat Islam. Artinya pada zaman dahulu Al-Masjidil Haram itu digunakan oleh umat nabi-nabi yang lain. Umatnya Nabi Ibrahim, lalu kemudian umatnya Nabi Ismail, bahkan juga Nabi Musa alaihissalam juga pernah berhaji. Pernah berhaji di Baitullah, di Ka'bah. Ada 70 nabi yang pernah berhaji. Bahkan dikisahkan bahwa Dzulqarnain sendiri juga pernah berhaji ke Makkah, Al-Masjidil Haram. Intinya Al-Masjidil Haram adalah pada umum untuk umat-umat yang lain pada zaman dahulu. Adapun Al-Masjid Nabawi Allah hanya perintahkan untuk dibangun khusus untuk kaum muslimin. Tidak pernah digunakan untuk umat-umat yang lain sampai hari kiamat. Maka sebagai mazhab Malikiyah mengatakan Al-Masjid Nabawi karena ia adalah khusus istimewa bagi umat Islam saja maka ia lebih utama. Ini perbedaan pandangan para ulama terkait mana yang lebih utama antara Al-Masjidil Haram atau Al-Masjid An-Nabawi. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Al-Masjidil Haram lebih utama. Al-Masjidil Haram lebih utama. Termasuk juga perbedaan pendapat mana yang lebih utama antara kota Mekah dengan kota Madinah. Mayoritas ulama mengatakan yang lebih utama adalah kota Mekah. Adapun mazhab Malikiyah mengatakan bahwa yang paling utama adalah kota Madinah. Beda pandangan. Hanya saja pandangan yang pertengahan adalah bahwa kota Mekah lebih utama dari segi pelaksanaan ibadah di dalamnya. Kalau mau beribadah, maka ke Mekah. Satu kali salat saja bandingannya sama dengan 100.000 kali lipat. Kalau mau beribadah, maka yang paling utama adalah hidup di kota Mekah. Tapi kalau mau hidup, kalau saya mau hidup tenang, nyaman, maka yang paling utama adalah kota Madinah. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan untuk makanan, untuk rezeki para penduduk Madinah. Allahumma barik fi su'iha wa muddiha di'fai ma ja'altahu fi Makkah.
Kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari, ya Allah berikanlah keberkahan ya, pada makanan, pada kehidupan di kota Madinah 2 kali lipat daripada keberkahan yang ada di kota Mekah. Ya, makanya orang yang tinggal di kota Madinah biasanya akan merasa tenang. Ya, orang yang tinggal di kota Madinah biasanya akan merasa nyaman. Berbeda dengan tinggal di kota Mekah. Ya, karena itu merupakan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling membuat nyaman tinggal di Madinah, pertama adalah karakter penduduknya. Karakter penduduk Madinah itu beda dibandingkan dengan karakter penduduk yang lain. Ya. Karakter penduduk Madinah itu pertama mencintai para penuntut ilmu, ya, mencintai agama. Memang karakter mereka mencintai agama. Ya. Kemudian yang kedua berakhlak, ya, berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Kalau mereka mengetahui bahwa kita ini penuntut ilmu, ya, maka mereka gratiskan segala hal. Mereka gratiskan segala hal. Juga penduduk Madinah terkenal dengan kesuburan tanahnya. Madinah itu adalah tanahnya Madinah adalah tanah yang subur. Makanya juga Madinah terkenal dengan keindahannya. Ya, Madinah itu meskipun ya, gunung-gunungnya gunung coklat semuanya, batu semua, tapi tetap indah. Ya, dalam beberapa penentuan kota terindah, kota tersehat di dunia, seringkali ya, Madinah mendapatkan urutan nomor 1. Ya, kota terindah atau kota-kota Islam yang terindah atau kota-kota Islam yang tersehat. Ya, kebanyakan yang mendapatkan status itu adalah kota Madinah. Ya, karena itu ditentukan setiap tahun. Kita kembali ke tema kita bahwa tauhid rububiyah berdiri di atas 3 unsur. Yang pertama meyakini bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pencipta lain selain Dia. Ya, kapan ada yang mengklaim bahwa ada pencipta lain selain Allah, maka dia telah kafir. Ya, maka dia telah kafir. Ya, dan orang yang menyelisihi pada persoalan ini sedikit. Ya, paling orang-orang yang hanya menyelisihi yang berkeyakinan tentang pada persoalan teori evolusi misalnya, yang mengatakan bahwa makhluk ini hidup dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, terjadi saja dengan sendirinya, ya, terjadi begitu saja lalu kemudian berevolusi. Ya. Kemudian unsur kedua adalah meyakini bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang meyakini atau yang salah dalam keyakinan tentang pemberian rezeki ini, jumlah mereka lebih banyak dibandingkan daripada orang-orang yang menyelisihi unsur penciptaan. Ya. Bahkan ekstremis kaum sufi juga kebatinan, mereka sebagiannya menyelisihi unsur kedua ini. Ya. Unsur kedua adalah bahwa yang memberikan satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ekstremis tarekat dan kebatinan, ya, sebagiannya mengklaim bahwa Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Ahmad Ar-Rifai, tarekat Ar-Rifaiyah, Abdul Qadir Al-Jailani tarekat Qadiriyah, dan beberapa
tarekat yang lain, yang ekstrem, ya. Karena ada juga penganut tarekat Qadiriyah atau penganut tarekat Naqsyabandiyah yang tidak ekstrem. Walaupun tidak ekstrem, tapi tetap terjatuh ke dalam kesalahan. Tapi kalau sudah sampai pada tahap ekstrem, maka mereka akan mengklaim bahwa Abdul Qadir Al-Jailani bisa memberikan anak. Bahwa Abdul Qadir Al-Jailani bisa memberikan rezeki. Ini problem, salah satu problem ekstremis kesufian atau kebatinan. Tapi kita katakan bahwa banyak di antara mereka yang hanya memiliki keyakinan tarekat tapi tidak ekstrem. Tidak ekstrem artinya dia hanya melakukan kebid'ahan-kebid'ahan dengan tetap meyakini bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kebid'ahan dalam praktek tarekatnya, praktek kebatinannya, praktek kesufiannya. Ya, misalnya dengan tadi berzikir tapi yang dihayalkan wajah gurunya bukan wajah Allah, bukan Allah. Dia berzikir tapi kekhusyuannya itu dia hayalkan wajah guru. Nah, itu kan problem. Ya. Berzikir sambil goyang-goyang, sambil joget-joget. Ya, itu juga merupakan kebid'ahan. Atau puasa mutih dan sebagainya. Itu semuanya puasa mutih artinya dia tidak menyentuh makanan, nasi dan sebagainya. Ya. Atau dia mengharamkan atas dirinya untuk tidak makan daging. Ada beberapa jenis kesufian seperti itu. Tidak bisa makan daging. Ya. Tapi sebagian ekstremis sufi itu mengklaim bahwa ada pemberi rezeki lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya dapati di kampung saya. Mereka biasanya kalau ada kakek mereka meninggal, maka mereka akan membisikkan di telinga mereka agar dia memberikan rezeki, memudahkan kehidupan untuk anak dan cucunya. Dibisikkan di telinganya. Jadi permintaannya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang sudah tidak berdaya, yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada nafas. Termasuk juga permintaan di kuburan. Ketika baru selesai dikubur, maka pergi ke kuburannya untuk meminta dimudahkan rezeki. Ini merupakan salah satu keyakinan kesyirikan. Orang yang berkeyakinan seperti ini sudah masuk dalam ranah kekafiran. Karena mengklaim bahwa selain Allah bisa memberikan rezeki, bisa memudahkan rezeki, anak, harta dan sebagainya. Ini merupakan kekufuran. Karena satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur ketiga dalam tauhid rububiyah adalah bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Yang menyelisihi unsur ketiga ini lebih banyak daripada penyelisih unsur kedua. Bahkan yang menyelisihi unsur ketiga ini sangat banyak. Banyak orang meyakini bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, tapi ketika sampai pada unsur ketiga bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta, mereka kemudian menyelisihinya. Kenapa? Karena ada beberapa sekte yang mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada beberapa makhluk untuk bebas mengatur alam semesta. Dan ini dianut oleh ekstremis kaum sufi. Bahwa Allah memberikan mandat kepada Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengatur alam semesta. Makanya banyak orang meminta anak kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Karena mereka mengklaim bahwa Allah memberikan mandat kepada beberapa orang untuk mengatur alam semesta. Nah, ini problem. Ini problem.
Dan memang ada beberapa hadis, jadi juga ada hadisnya, bahwa Allah memiliki 30 abdal, 30 abdal atau 30 badan, atau dalam bahasa sederhananya 30 wali. Yang mana 30 wali ini Allah berikan hak untuk mengatur alam semesta, berikan hak untuk mengatur peredaran planet, memberikan hak untuk mengatur persoalan rezeki, memberikan hak untuk mengatur persoalan anak, persoalan kehidupan kita. Jadi seakan-akan mereka lebih mulia, lebih tinggi, lebih besar amalnya dibandingkan daripada para malaikat. Tapi hadis-hadis yang seperti ini adalah hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah sekali, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Persoalan mengatur alam semesta ini juga sebagiannya atau banyak diantaranya dianut oleh para tukang sihir atau orang-orang yang tertipu dengan tukang sihir. Ya. Kenapa banyak orang pergi ke tukang sihir? Karena sebagian di antara mereka mengklaim bahwa tukang sihir itu dan para pembantu-pembantunya bisa mengatur alam semesta, bisa mengubah orang dari kaya menjadi miskin, tanpa ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan keyakinan bahwa mereka bisa mengatur alam, bisa memisahkan antara suami dan istrinya. Itu juga keyakinan bahwa selain Allah bisa mengatur alam semesta. Jadi pada tukang sihir ini banyak. Jadi tukang sihir itu kesesatannya bukan hanya pada persoalan dia meminta tolong pada selain Allah, tapi pada persoalan keyakinan yang seperti ini. Meskipun ada juga sebagian orang yang meminta pertolongan kepada tukang sihir, tetap meyakini bahwa Allah lah yang mengatur alam semesta. Hanya saja banyak di antara mereka yang mengklaim bahwa baik ada izin Allah atau tidak ada izin dari Allah, tukang sihir itu sanggup untuk mengatur alam semesta. Atau pembantunya tukang sihir dari kalangan jin dan setan itu bisa mengatur alam semesta tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan sesat, ya, sebagai dan sekaligus pelanggaran pada unsur ketiga dari tauhid rububiyah. Ya, dan tukang sihir biasanya tukang sihir atau tukang peramal, dalam menjalankan ramalannya atau menjalankan sihirnya, itu menggunakan 5 media, atau secara umum menggunakan 5 media. Media pertama adalah lewat bantuan dari setan dan jin. Lewat bantuan setan dan jin. Untuk meramal suatu hal, maka dia meminta bantuan kepada setan dan jin. Apa yang kalian dengar dari ucapan, dari perbincangan para malaikat tentang takdir yang akan terjadi. Maka para setan dan jin kemudian memberikan informasi. Termasuk juga pada persoalan sihir, menyihir orang, mereka menggunakan media setan dan jin. Media kedua adalah melalui benda-benda langit. Melalui benda-benda langit, mereka kalau misalnya kalau bintang ini muncul, maka akan ada bencana di bumi. Itu media kedua untuk meramal. Kalau lagi gerhana, ini ada problemnya. Ini juga banyak dianut oleh masyarakat kita. Masyarakat kita itu terlalu banyak khurafatnya. Kalau gerhana merasa bahwa ini problem ini. Bahkan kalau seandainya dalam 1 minggu itu ada 2 orang meninggal, maka mereka mengatakan ini problem ini pasti ada. Ada saja hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang media ketiga
adalah tadi media pertama jin, kemudian media kedua adalah benda-benda langit. Jadi kapan bintang ini hilang, bintang ini muncul, maka ramalannya begini. Media ketiga yang digunakan oleh para tukang sihir dan tukang ramalan adalah rumus, rumus-rumus. Baik rumus dalam bentuk tulisan, rumus-rumus rajah, rumus-rumus rajah ataupun rumus yang ada di tangan kita atau di wajah kita. Mereka melihat tangan kita, ini garisnya seperti ini, maka ramalannya seperti Anda ini akan bernasib baik atau bernasib buruk. Mereka melihat wajah kita dan mengatakan Anda ini wajah orang-orang yang sukses atau wajah yang orang-orang yang gagal. Kemudian yang keempat, melalui pengalaman. Tukang sihir atau tukang ramal, kalau sudah menjalankan praktiknya selama puluhan tahun, maka dia sudah punya pengalaman. Maka dia sudah punya pengalaman. Makanya jangan heran kalau ada tukang sihir, tukang ramalan, para dukun, ketika melihat kita misalnya sakit ini, kita belum beritahu, dia sudah tahu. Kita belum kasih tahu, dia sudah tahu. Kenapa? Karena dia sudah buka praktek 30 tahun. Dia sudah buka praktek 30 tahun. Orang yang datang kepadanya sudah ribuan orang. Anda ini adalah orang ke-100 atau orang ke-200 yang datang kepadanya. Maka dengan sekedar melihat kita, dia sudah tahu, oh ini, kamu ini punya problem begini. Walaupun dia cuma menebak, tapi karena dia sudah punya pengalaman sebelum. Sama dengan penjual emas. Penjual emas itu kalau sudah menjual emas, dia sekedar melihat emas, dia sudah tahu ini asli atau palsu. Ada teman saya dulu nelayan. Saking hebatnya dalam persoalan memancing dan sebagainya, dia bisa membedakan antara riak ombak yang di bawahnya ada ikan dengan riak ombak biasa. Dari saja 1 kilo, dari jarak 1 kilo atau setengah kilo, dia bisa melihat ini kalau ombaknya begini, maka di bawahnya itu ada ikan. Itu bayangkan, itu kalau orang sudah punya pengalaman, sekedar melihat maka sudah bisa mengetahui. Tentunya meskipun bukan dalam bentuk dipastikan 100%, tapi kemungkinan besar, kemungkinan besar bahwa itu akan seperti itu. Sama dengan tukang sihir. Karena dia sudah punya pengalaman puluhan tahun, ketika Anda datang dengan keluhan itu, dia langsung menebak. Kamu ini seperti ini dan sebagainya. Makanya orang banyak percaya karena dari sejak awal dia sudah tahu. Makanya kita yang datang kepadanya, kita kemudian heran, oh benar juga ya. Saya belum kasih tahu, tapi dia sudah tahu duluan. Makanya itu karena pengalaman. Sama dengan dokter, kalau sudah dia membuka praktik puluhan tahun, Anda datang dengan keluhan tertentu, dia sudah tahu, oh, kamu ini penyakit Anda adalah misalnya kalau seperti ini ginjal ini, kalau ini gejala paru-paru, ini gejala Baik. Jadi ada 3 unsur yang harus kita yakini dalam tauhid rububiyah. Yang pertama adalah bahwa Allah satu-satunya pencipta, yang kedua Allah satu-satunya pemberi rezeki, dan yang ketiga adalah Allah yang mengatur alam semesta. Kenapa 3 ini? Kenapa 3 ini? Karena 3 ini merupakan muara intisari dari seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan memiliki banyak perbuatan, Allah memiliki banyak perbuatan. Dan semua perbuatan Allah kalau kita kumpulkan, maka kesimpulannya bahwa perbuatan Allah itu secara garis besar ada 3. Jadi perbuatan Allah secara garis besar itu ada 3. Yang pertama penciptaan, yang kedua pemberian rezeki, yang ketiga pengaturan alam semesta. Allah menciptakan seluruh makhluk tanpa ada pengecualian.
Allah memberikan seluruh makhluk tanpa ada pengecualian. Dan Allah mengatur alam semesta tanpa ada pengecualian. Kalau ada yang mengklaim bahwa Allah tidak mengatur, tidak mengatur satu debu yang terbang, maka itu adalah kekufuran. Jadi walaupun satu debu yang kecil itu terbang, satu bakteri yang tidak terlihat itu ada, itu semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengklaim bahwa itu di luar aturan Allah, di luar pengaturan Allah, itu merupakan kekufuran. Dan tiga unsur ini yang dinamakan oleh para ulama sebagai tauhid rububiyah, ini merupakan asas dari tauhid. Ini merupakan asas dari tauhid. Kapan dalam tauhid yang tiga ini atau salah satu dari unsur tiga ini ada kecacatan, ada pelanggaran, maka seorang manusia pasti akan tersesat, pasti akan menyimpang. Seorang manusia pasti akan menyimpang baik dalam ibadahnya ataupun akhlaknya. Jadi kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka menyimpang pada beberapa persoalan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Maka mereka menyimpang dari segi akhlak. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam juga menyimpang pada beberapa unsur tauhid rububiyah dan uluhiyah, maka mereka menyimpang pada persoalan ekonomi, pada persoalan muamalat. Mereka zalim dalam bermuamalah. Juga kaum Nabi Saleh, yang suka membunuh, yang suka melakukan pembunuhan. Jadi kapan tiga unsur ini memiliki kecacatan dalam tubuh suatu kaum, suatu umat, maka mereka akan memiliki pelanggaran yang sangat besar baik dalam segi ibadah kepada Allah ataupun dalam persoalan akhlak. Dan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengadab umat-umat terdahulu itu bukan hanya pada persoalan pelanggaran unsur tauhid, tapi pada persoalan pelanggaran terhadap konsekuensi tauhid. Jadi selain mereka syirik, juga ada kemaksiatan lain. Jadi selain keyakinan mereka syirik, juga ada kemaksiatan lain. Itu pasti itu. Jadi bukan hanya syirik, tapi juga ada kemaksiatan yang lain. Nabi Lut selain syirik, tidak mau menyembah Allah, juga mereka melakukan kemaksiatan homoseksual. Nabi Syuaib, meski mereka tidak syirik kepada Allah, tapi juga mereka suka zalim, suka zalim dalam menakar timbangan makanan dan jualan dan sebagainya. Juga kaum-kaum yang lain, kaum Nabi Syuaib juga demikian, kaum Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun. Selain Fir'aun juga berbuat kesyirikan, maka dosanya yang lain adalah suka melakukan pembunuhan semena-mena. Itu Fir'aun. Termasuk juga Raja Namrud dan sebagainya. Jadi rata-rata umat yang diadab itu pelanggarannya bukan hanya kesyirikan, tapi juga ada dosa lain. Meskipun penyebab utama azab adalah kesyirikan. Tapi tetap saja juga ada penyebab yang mengikutinya, itu dosa-dosa yang lain. Jadi ini ada tiga unsur tauhid rububiyah yang mesti kita yakini. Tapi dan pelanggaran pada persoalan ini sedikit. Meskipun ada banyak, tapi pelanggaran itu orang-orang yang melanggar pada persoalan ini tergolong sedikit, tidak banyak. Nanti yang paling banyak melanggar adalah pada persoalan uluhiyah, penyembahan kepada Allah. Lalu yang lebih banyak lagi adalah pada persoalan takdir, pada persoalan takdir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya kira sampai demikian kajian singkat kita pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Mengapa orang-orang sufi
menganggap bahwa Abdul Ghani itu bisa memberi rezeki. Yang kedua, apakah betul bahwa Rasulullah tidak memerangi orang-orang yang meyakini bahwa hanya tauhid rububiyah, nanti katanya perangi pada tauhid uluhiyah yang penjelasan. Baik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kadang diyakini bahwa dia bisa memberikan rezeki, tapi tidak semuanya. Tidak bisa mengklaim bahwa tarekat Qadiriyah itu mereka meyakini seperti itu. Tidak boleh. Tapi sebagian di antaranya meyakini itu. Faktornya adalah bahwa ada beberapa hadis palsu, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih 30 dari wali untuk mengatur alam semesta, untuk memberikan rezeki, memberikan kemudahan anak. Makanya ada sebagian orang ketika berada di Ka'bah, seharusnya dia memohon kepada Allah. Tapi ketika di Ka'bah dia hanya meneriaki nama Qadir Al-Jailani untuk diberikan anak, diberikan rezeki. Karena memang ada beberapa keyakinan di masyarakat, dan ini berangkat dari tadi penyebaran hadis-hadis palsu, yang mengklaim bahwa dia bisa memberikan rezeki. Tinggal panggil namanya, sebutkan kebutuhan kita, insya Allah katanya akan diberikan. Nah, itu beberapa keyakinan. Dan itu bukan hanya pada Abdul Qadir Al-Jailani, pada tokoh-tokoh misalnya besar di zaman dahulu bisa diyakini itu. Kalau di Jawa ada Prabu Siliwangi, ada Jaka Tingkir, Joko Tingkir dan sebagainya. Itu mereka diyakini masih bisa memberikan rezeki dan sebagainya. Makanya orang banyak datang ke kuburannya untuk meminta. Banyak orang datang ke kuburan mereka untuk meminta kemudahan anak dan rezeki. Kemudian yang kedua terkait dengan tauhid rububiyah. Memang dalam buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga beberapa ulama, mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin bukan karena mereka tersesat dalam persoalan tauhid rububiyah, tetapi karena mereka tersesat dalam persoalan penyembahan kepada Allah, uluhiyah atau penyembahan kepada Allah. Ini pertama merupakan hal yang benar. Kenapa? Karena kaum Quraisy secara umum ya, kita katakan bahwa tidak semua. Kaum Quraisy secara umum keyakinannya terhadap tauhid rububiyah itu lurus. Atau secara garis besar, mereka kaum Quraisy meyakini bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur alam semesta. Secara garis besar kaum Quraisy meyakini itu. Hanya saja mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menauhidkan Allah dalam persoalan penyembahan. Maka mereka kemudian membuat patung untuk disembah sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi beliau mengatakan bahwa Rasulullah memerangi kaum musyrikin bukan karena persoalan tauhid rububiyah, karena secara garis besar tauhid rububiyah mereka lurus. Mereka meyakini bahwa Allah pencipta, bahwa Allah pemberi rezeki, bahwa Allah pengatur alam semesta. Meskipun sebenarnya kaum musyrikin itu tetap memiliki kecacatan dalam tauhid rububiyah, tetap ada cacatnya, tetap ada kesalahan. Jelas ya? Tetap ada kesalahan. Misalnya apa kesalahan? Meskipun kaum Quraisy mengklaim bahwa Allah itu pemberi rezeki, pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta, dan mereka juga meyakini bahwa Allah itu memiliki kuasa atau Allah memberikan mandat seperti yang disebutkan tadi. Allah memberikan mandat kepada Lata, kepada Al-Uzza, kepada Hubal untuk memberikan rezeki
dan anak kepada mereka. Ya, jelas ya. Ini kan termasuk kecacatan dalam tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah. Yang kemudian berimplikasi pada kecacatan pada tauhid uluhiyah. Ya. Tapi secara garis besar kita katakan kaum Quraisy, orang-orang musyrik itu lurus dalam persoalan tauhid rububiyahnya, itu secara garis besar. Jelas ya? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Rasulullah memerangi kaum musyrikin setelah mereka enggan untuk beribadah kepada Allah. Jelas ya? Kalau mereka hanya meyakini bahwa Hubal, Latta, Al-Uzza itu bisa memberikan rezeki, dan bisa memberikan anak dan kemudahan kehidupan dan sebagainya, maka Rasulullah bisa saja tidak memerangi mereka. Bisa saja tidak memerangi mereka. Dia akan menganggap seperti kita. Akan menganggap mereka mungkin agama lain yang tidak perlu diperangi. Kita mengadakan perdamaian dan sebagainya. Dan memang ketika mereka berkeyakinan itu, Rasulullah tidak memerangi mereka. Dia hanya dakwahi. Kalau hanya sekedar keyakinan, Rasulullah tidak akan perangi mereka. Tapi kemudian mereka enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggan untuk mempraktikkan tauhid uluhiyah. Jadi mereka enggan untuk beribadah menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keengganan mereka inilah yang menjadikan Rasulullah memerangi mereka. Jadi ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tidak boleh dipahami secara mutlak bahwa kaum musyrikin Mekah itu tauhid rububiyahnya benar 100%, tidak. Jelas ya? Benar tapi mungkin cuma 70%. Jelas ya, cuma 75%. Sisanya merupakan kesesatan. Dalam tauhid rububiyah. Hanya saja kan Rasulullah memang tidak memerangi kaum musyrikin bukan hanya karena mereka melanggar tauhid rububiyah, tapi karena mereka adalah melanggar tauhid uluhiyah. Baik, termasuk dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah memang menyebutkan bahwa Dia adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Tapi itu bukan tujuan utama Allah untuk menyebutkan. Jadi tujuan utama Allah dalam Al-Qur'an bahwa Dia menyebutkan bahwa saya pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Itu bukan tujuan utama Allah untuk mengajarkan kita itu. Karena secara fitrah kita paham. Tapi tujuan utamanya adalah untuk tauhid uluhiyah, untuk memberikan hujjah kepada kita bahwa karena Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta, maka kita tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Pencipta, pengatur dan pemberi rezeki adalah satu-satunya zat yang harus disembah. Tidak boleh ada zat lain yang disembah. Jelas ya? Itu persoalan tentang tauhid rububiyah. Jadi nanti akan datang teman-teman kita misalnya dari NU atau dari Aswaja dan mengatakan, kalian itu mengklaim bahwa kaum musyrikin itu lurus tauhid rububiyahnya. Katakan tidak demikian. Kita juga mengklaim bahwa kaum musyrikin itu tauhid rububiyahnya juga memiliki kesalahan, kecacatan. Hanya saja sebagian besar tauhid rububiyah itu benar. Sebagian besar tauhid rububiyahnya benar. Dan Rasulullah memerangi mereka bukan karena semata-mata tauhid rububiyah, bukan. Rasulullah memerangi mereka karena kecacatan pada tauhid rububiyah mereka itu membuat cacat pada tauhid uluhiyah. Karena mereka cacat pada tauhid rububiyah sehingga mereka tidak mau mengesahkan Allah. Disitulah. Jelas ya? Jadi meskipun
mereka cacat pada tauhid rububiyah, tapi Rasulullah memerangi mereka dengan alasan karena mereka tidak mau menauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama ketika mengatakan itu jangan disalahpahami, ya. Jangan disalahpahami bahwa kaum musyrikin itu juga lurus tauhid rububiyah. Tidak. Kita kaum ya, yang mengaku Islam pun cacat pada tauhid rububiyah. Ya, tadi mengklaim bahwa ada selain Allah yang bisa mengatur alam semesta, memberikan rezeki dan sebagainya. Ya. Baik, Ustaz. Syarat-syarat yang saya tahu, bahwa syarat untuk disebut dengan Islam itu kan punya iman. Selain dia bersahadat, banyak orang Islam begitu. Saya bersahadat, saya salat bukan itu nanti dicapai kesalahannya ini ya berantakan misalnya rusak dan sebagainya tidak memenuhi sunnah. Saya juga berpuasa, saya juga berzakat, saya berhaji. Kemudian lima ini berhukum sebagai Islam. Terus di lain hal, di perkara hukum keimanan itu banyak cacat dan kaitan rusak berantakan. Seperti misalnya orang Syiah hanya salat 2 kali dalam sehari. Tapi tadi terpenuhi hukum Islam itu. Begitu juga dengan kelompok lain, ada kelompok banyak itu cacat di keimanannya itu. Sehingga kadang ada ustaz yang saya tidak tahu apakah karena mulutnya lancar atau apa, tiba-tiba saya nanya itu bukan Islam apa semua. Ini sebenarnya harus ada batasan. Kira-kira titik singgungnya di situ, cacat iman batal Islam itu di mana supaya tidak serampangan misalnya mengatakan ini bukan Islam lagi, keluar dari Islam itu kan sudah jelas-jelas ponis. Padahal tadi kan secara akidah kita, keyakinan kita bahwa kalau terpenuhi rukun Islamnya ini ya dia Islam. Mohon dijelaskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Memang dalam persoalan pembatal keislaman, dalam persoalan pembatal ya, orang-orang bisa batal keislamannya. Ya, tidak dilihat dari banyaknya amal soleh atau sedikitnya amal soleh. Ya. Dia dilihat dari 3 unsur. Pertama dari segi keyakinan. Kalau dia banyak sholat, tapi kalau keyakinannya sesat, ya itu kita sesatkan. Ya. Kalau dia banyak sholat, tapi keyakinannya sesat, maka kita sesatkan. Ya. Karena persoalannya bukan pada banyaknya ibadah atau sedikitnya ibadah. Jelas ya? Tapi pada persoalan kelurusan ibadahnya dan pada persoalan keyakinannya. Yang kedua pada persoalan amalannya. Ya, kalau amalannya sudah sampai kafir ya kita bisa memvonisnya kafir. Yang ketiga pada persoalan ucapannya. Ya, kalau ucapannya misalnya mencela Allah misalnya, mencela Nabi kita Muhammad SAW ya pasti para ulama akan memvonisnya kafir. Jadi persoalan kekufuran atau tidak kufur itu tidak dilihat dari banyaknya amalan seseorang. Jelas ya? Oh ini dia juga haji ini, ya. Dia bahkan mungkin umrah tiap tahun. Dia juga haji, ya. Dia rajin beribadah. Tapi kalau sampai meyakini bahwa ya, ada tadi seperti tadi, ada wali yang bisa mengatur alam semesta, maka bisa saja kita sesatkan. Nah, ini keyakinan yang sesat. Jelas ya? Ya. Misalnya ada orang yang rajin beribadah tapi dia suka mencela Allah. Rajin sedekah tapi dia suka mencela Allah. Orang yang mencela Allah pasti kafir. Ya. Meskipun dalam vonis. Ya. Jadi kita ketika mengatakan bahwa orang melakukan ini kafir,
itu hukum umum. Adapun memvonis person, maka itu butuh ya butuh validasi lagi ya. Karena yang memvonis itu harus ulama, bukan kita sembarang ya. Ya, harus ulama. Kemudian yang divonis itu harus dipahamkan terlebih dahulu, kamu melakukan ini karena sadar atau karena tidak sadar. Ya, kamu ilmui atau tidak ilmui, itu kan beda ya. Seperti itu. Jadi vonis secara umum, kata vonis kita pada zaman sekarang bahwa orang ini bukan Islam, ini perbuatan seperti ini kafir, itu vonis secara umum. Adapun vonis kepada individu, maka membutuhkan validasi yang lebih akurat. Ya, pertama karena yang memvonis harus ulama. Yang kedua, yang divonis itu harus diketahui apakah dia mengucapkan itu karena sadar atau tidak sadar, apakah dia orang jahil atau tidak jahil. Karena beda hukumnya antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu apa-apa ya kita tidak bisa hukumi kafir karena dia tidak tahu apa-apa. Ya. Itu beda, ya. Beda karena tidak boleh disamakan hukum umum dengan hukum khusus. Adapun tadi pada persoalan kenapa banyak sholat tapi bisa divonis kafir, itu terletak pada tadi rusaknya keyakinan atau rusaknya ucapan atau rusaknya amal perbuatannya. Ya. Jadi tidak dilihat dari banyaknya ibadah atau sedikitnya ibadah, tapi dilihat dari apakah ibadahnya itu, amalannya memiliki kekufuran, sudah memiliki unsur kesyirikan, kekufuran atau tidak. Jelas ya, itu persoalan. Ya. Adapun banyaknya ibadah atau sedikitnya ibadah, maka tidak menunjukkan bahwa orang itu lurus atau tidak lurus. Ya. Betapa banyak orang yang banyak ibadahnya, tapi dia adalah ahli bid'ah. Ya. Ibadahnya adalah kebid'ahan misalnya. Ya. Dan misalnya orang banyak bersedekah, jelas ya. Tapi tujuan sedekahnya agar diberikan keberkahan. Keberkahan misalnya dia bersedekah di kuburan sefulan dengan tujuan agar penghuni kubur itu menjadikan dirinya berkah, rezekinya bertambah. Itu kan seperti itu ya. Iya, seperti keyakinan. Baik. Adapun batasan kekufuran dan kesyirikan maka telah diatur oleh para ulama. Ya. Yang pertama tadi pada persoalan keyakinan. Ya. Kalau meyakini ada pencipta lain, ada pengatur alam semesta yang lain, tentunya itu sudah kufur. Ya, sudah kufur. Kemudian termasuk tidak meyakini kewajiban rukun Islam yang 5. Ya. Walaupun dia sholat, tapi dia mengklaim bahwa sholat tidak wajib, maka dia kufur. Ya. Maka dia kufur. Sebenarnya problem utama dari sebuah kekufuran dan kesyirikan adalah pada penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Contohnya misalnya, kita taat kepada presiden. Kalau presiden menyuruh kita ini, tapi dalam hati kita remehkan Pak Presiden. Walaupun kita taat secara lahir, tapi kita sudah dianggap orang yang membangkang karena meremehkan Pak Presiden. Itu maksudnya. Orang yang masuk dalam syirik dan kekufuran walaupun dia rajin beribadah, maka dia terjatuh pada unsur meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan, kekufuran itu adalah semuanya meremehkan Allah. Karena kesyirikan atau kekufuran itu ada 2 unsur. Pertama, mengangkat derajat makhluk agar sama dengan derajat Allah. Mengangkat derajat makhluk agar sama dengan derajat Allah. Itu meremehkan Allah. Walaupun rajin beribadah, tapi kalau dia sampai meremehkan Allah seperti itu Allah jadikan dia sebagai orang kafir. Jelas ya? Misalnya patung, tadi makhluk. Dia yakini makhluk ini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur alam semesta. Itu artinya apa? Dia mengangkat derajat makhluk agar sejajar dengan derajat Allah.
Ya. Dan Allah tidak suka kalau dia disejajarkan dengan makhluk. Ya, walaupun ini rajin beribadah, rajin jelas ya, rajin beribadah, sholat. Kapan dia menyamakan derajat Allah dengan makhluk, maka dia sudah berada dalam kekufuran. Iya. Itu yang termasuk juga menyembah patung. Menyembah patung itu kan berarti mengangkat derajat patung agar sama dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur pertama untuk kekufuran dan kesyirikan. Unsur kedua adalah menurunkan derajat Allah agar sama dengan derajat makhluk. Tadi mengangkat derajat makhluk agar sama dengan derajat Allah, dan Allah tidak suka untuk diduakan, disamakan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, menurunkan derajat Allah agar sama dengan derajat makhluk. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencela Allah. Jadi kalau mencela Allah, itu artinya kita menurunkan derajat Allah agar sama dengan derajat makhluk. Ya, itu unsur kesyirikan. Sebenarnya kesyirikan seperti itu, dua unsur itu. Ya, kekufuran itu hanya dua unsur ini. Ya. Adapun persoalan ibadah itu hal lain. Ya, ya boleh saja terlihat secara tampak rajin beribadah. Ya, sama dengan kita, anak kita mungkin misalnya secara tampak dia rajin di rumah, dia ini. Tapi di luar rumah dia meremehkan kita. Ya, dia meremehkan kita. Kita pasti akan mengatakan ini bukan anak yang baik, ya, bukan anak yang baik. Ya, saya. Yang diberikan kesucian yang karena kita sudah sering dengar kan. Yang saya maksud ini, apakah saya sebutkan saja bid'ah dan kesyirikan itu bisa mutlak berimplikasi terhadap kekafiran seseorang. Ini memang sudah tidak dipandang Islam secara majid misalnya individunya. Karena kalau kita identikkan mengatakan begini, secara mutlak umum bahwa ini bukan Islam. Artinya orang yang mengamalkan di situ yang kita tadi pahami ini yang saya pahami dan sudah saya kira yang lainnya juga paham begitu yang secara sunnah yang kekhususan banyak orang yakin tidak tahu ulama sebagian menghukumi bahwa mereka selamat karena yakin tidak tahu pemimpinnya yang tidak selamat mereka tahu kan begitu tapi kan banyak juga yang dalil-dalil yang sudah kita dengar bahwa nanti orang ketika terjun di neraka itu kan nanti saling menyesali karena mengikuti kejahilan politik. Terus dalil-dalil lain juga yang mengatakan ahlul kiblat itu tetap Islam. Yang saya maksud ini konteks Islamnya. Apakah tetap mutlak dia kafir? Bukan Islam memang. Sama dengan Majusi dan Nasara dan Yahudi. Karena ini jadi problem titik konflik ini problem konflik keyakinan Islam ini karena bukan Islam sehingga orang yang berkeyakinan saya bersahadat, saya ahlul kiblat, saya makan sembelihan orang muslim, saya juga salat menghadap ke kiblat, kenapa saya bisa kafir? Ini menjadi problem. Apakah mutlak? Bilang aja mutlak bahwa Anda sama dengan Yahudi atau sama dengan Majusi. Seperti itu kalau sama itu mereka pasti konflik terus ini. Konflik keyakinan aliran. Jadi di situ titik. Terkait dengan persoalan ini, pertama selama mereka meyakini rukun Islam secara garis besar, lalu kemudian tersesat dalam banyak hal, maka mereka termasuk dalam golongan Islam yang ahli bid'ah. Itu secara hukum asal. Termasuk Syiah. Syiah sebenarnya adalah bagian dari sekte dalam Islam. Jelas ya? Syiah itu termasuk bagian dari sekte dalam Islam. Itu secara hukum asal. Ya, secara hukum asal. Adapun ucapan Syiah bukan Islam, maka bermakna bahwa keyakinan Syiah itu bukan dari keyakinan Islam. Yang bukan keyakinan Islam itu tidak mesti kafir. Ya, bisa dalam bentuk bid'ah biasa, ya, tidak sampai kekufuran, dan bisa memang sudah masuk dalam ranah kekufuran. Ya, jadi ketika kita katakan Syiah bukan kafir, ya, jangan juga dipahami bahwa Syiah bukan Islam, jangan juga dipahami bahwa mereka itu semuanya sesat, ya, bahwa keyakinan mereka semuanya juga sesat, tidak ya.
Ya, ada juga keyakinan mereka yang sama dengan kita. Mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan sebagainya. Jadi secara umum misalnya Syiah dan Khawarij itu secara umum mereka adalah sekte dalam Islam. Sekte dalam Islam. Mereka berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani sudah masuk pada rukun iman pertama saja, mereka sudah keluar dari Islam. Jelas ya? Iya. Yang kedua, meskipun mereka adalah sekte dalam Islam, tapi tetap saja ada orang-orang kafir di antara mereka. Ya, tetap saja ada orang-orang kafir di antara mereka dikarenakan memang ada beberapa keyakinan yang kufur, yang sampai pada derajat kekafiran. Ya, dan ini tidak bisa dipungkiri, ya. Tidak bisa dipungkiri. Ini realitas. Hanya saja misalnya Syiah sendiri terbagi-bagi dalam banyak keyakinan. Ya. Ya, kelompoknya saja, sekte Syiah itu saja dari 1000 tahun yang lalu sudah terbagi ke dalam 20 sekte. Ya, 20 sekte. Sekarang ini mungkin 40-an. Ya, 40-an. Ya. Dan mereka berbeda-beda keyakinannya. Ada Syiah yang ringan, ada Syiah yang sudah sampai pada kesyirikan, ya, kekufuran. Bahkan Syiah Iran sendiri, Syiah Rafidhah yang sekarang, mereka juga berbeda-beda dalam apa namanya keyakinan, ya, keyakinan. Termasuk ulama mereka juga berbeda-beda dalam beberapa hal. Ya. Ada ulama Syiah yang moderat, ada, ya. Ya, jadi ada kalau mengklaim bahwa ada ulama Syiah, ya, ulama Syiah semuanya ekstrem, ya, tidak juga. Ada juga yang moderat, ya. Tapi secara umum memang ya, Syiah Rafidhah itu Syiah yang menjadi mazhab resmi Iran, secara umum memang keyakinan mereka adalah kekufuran. Ya, keyakinan mereka adalah kekufuran. Jadi ucapan ulama kita yang mengatakan bahwa ulama-ulamanya kafir itu hanyalah hukum secara mutlak, hukum secara umum, ya, tidak terperinci, ya. Itu hukum dalam apa namanya penilaian umum, ya, penilaian secara mayoritas. Ya, ulama-ulama mereka telah kafir itu penilaian secara mayoritas secara umum, tidak secara mutlak. Ya, tidak secara mutlak dan tidak secara terperinci. Adapun secara terperinci, ya, tentunya kebanyakan ulama mereka sudah masuk dalam ranah kekufuran. Ya. Adapun sebagiannya tidak masuk dalam ranah kekufuran. Ya, karena seluruh ulama Syiah menyatakan bahwa ya, Al-Husain dan imam-imam Syiah yang 12 itu adalah orang-orang yang maksum, tidak berbuat dosa dan tidak akan pernah bersalah. Ucapan mereka sama dengan Al-Quran, ya, sama dengan hadis, ya, tidak salah. Ya, orang yang mengklaim seperti itu kan jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Termasuk juga beberapa keyakinan-keyakinan yang lain. Itu hukum secara umum. Tapi hukum per individu itu membutuhkan kita untuk melihat bukunya, melihat statementnya, jelas ya? Karena ya itu hukum itu seperti itu. Ya, melihat statementnya, melihat apa namanya, apa keyakinannya secara individu, ya itu. Kan boleh jadi orang ya, kumpul dalam suatu komunitas, tapi dia tidak meyakini keyakinan yang umum di komunitas itu. Ya. Ya, saya ingat ada seorang ulama Syiah yang bernama Kamal Al-Haidari. Ya. Beliau ini kalau tidak salah sekarang ditangkap. Sekarang ini ditangkap beliau. Ya. Ditangkap oleh Syiah sendiri. Ya. Kenapa ditangkap? Karena ya, dia ini juga menjadikan buku-buku ahli sunnah sebagai rujukan. Walaupun dia adalah ulama Syiah, tapi dia juga menjadikan buku Ibnu Taimiyah sebagai rujukan. Buku ini ulama-ulama ahli sunnah sebagai rujukan. Akhirnya ditangkap. Ya. Meskipun dia sendiri adalah Syiah. Ya. Artinya orang yang dia itu tidak bisa kita kafirkan. Ya. Tidak bisa kita kafirkan karena masih ya, keyakinannya tidak sampai pada derajat itu. Walaupun dia sendiri adalah Syiah. Dia sendiri adalah Syiah. Baik. Itu hukum secara ini ya, secara umum. Ya. Adapun terkait dengan para pengikut, secara hukum asal, para pengikut itu akan
diikut sertakan dengan para pemimpinnya, ya, para tokoh-tokohnya. Ya. Hanya saja banyak di kalangan pengikut itu mereka hanya ikut-ikutan. Ya. Artinya mereka dalam bentuk dibodoh-bodohi. Ya, orang awam yang sejak lahir tidak tahu apa-apa. Ya. Orang awam yang sejak lahir tidak tahu apa-apa, sudah didoktrin. Ya, sudah didoktrin. Ya, maka mereka ini tentunya tidak dihukumi kafir. Ya. Meskipun mereka mungkin akan masuk neraka juga mengikuti tokoh-tokohnya masuk ke neraka. Ya, jelas ya. Tapi mereka tidak mesti dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Walaupun mereka juga ikut tokoh-tokohnya masuk, tapi mereka tidak mesti dikekalkan oleh Allah dalam neraka. Ya, kenapa? Karena mereka mengikuti tokoh mereka dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Mereka ikut-ikutan. Ya, akhirnya masuk neraka. Tapi Allah tidak mesti kekalkan karena Allah tetap menganggap mereka sebagai orang muslim yang cuma ikut-ikutan pada kesesatan tokoh-tokoh. Ya, jelas ya, itu secara umum. Adapun sekali lagi bahwa Syiah ini tetap dikategorikan sebagai salah satu sekte dalam Islam, bukan sekte di luar Islam ya. Sekte dalam Islam, adapun pengkafiran terhadap tokoh-tokohnya atau keyakinan-keyakinannya, maka itu sudah masuk dalam ranah perincian. Ya. Adapun ucapan kita Syiah bukan Islam, maka itu juga maknanya bukan berarti Syiah itu kafir, bukan ya. Kafir seluruhnya. Syiah bukan Islam, artinya Syiah itu bukan merepresentasikan keislaman. Ya. Bahwa amalan Syiah itu banyak diantaranya menyimpang dari keislaman. Kalau menyimpang dari keislaman kan bukan berarti kufur ya. Ya, bukan berarti kufur, tapi juga artinya ya, masuk dalam ranah kebid'ah. Seperti nikah mut'ah. Nikah mut'ah kan bukan kufur ya. Ya, nikah mut'ah itu bukan kufur. Tapi dia sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran besar dan kebid'ahan. Ya. Salat tadi 3 waktu. Ya. Syiah itu salat 5 waktu sebenarnya. Tapi mereka mengatakan selama imam ke-12 belum muncul, maka kita salatnya salat jamak saja. Ya, zuhur di waktu zuhur menjamak zuhur asar, di waktu maghrib menjamak maghrib isya, di waktu subuh cuma subuh. Mereka mengatakan selama imam akhir zaman belum muncul, maka kita apa? Kita tidak boleh salat pada waktunya, menjamak. Selama imam akhir zaman belum muncul, maka kita tidak boleh salat Jumat. Itu mereka. Ya. Selama imam akhir zaman tidak muncul, maka kita tidak boleh mendirikan sebuah negara. Tapi kenapa ada negara Iran? Nah, itu persoalan lain. Ya, ketika pada seribuan tahun yang lalu, mereka selalu karena mereka tidak memiliki negara, maka kan mereka selalu ditumpas habis. Ya, ya. Syiah itu selalu ditumpas. Ya. Akhirnya mereka berpikir, kalau kita tidak punya negara, kita tidak akan kuat. Kalau kita hanya hidup di tengah manusia dengan taqiyah sembunyi-sembunyi, maka kita tidak akan kuat. Maka mereka kemudian berijtihad. Para ulama-ulama berijtihad, kalau begitu kita dirikan sebuah negara, tapi pemimpinnya jangan disebut sebagai imam. Pemimpinnya disebut sebagai naib imam yang ditunggu-tunggu. Ya. Kan mereka menunggu imam ya, yang namanya juga Al-Mahdi. Ya. Mereka mengatakan pemimpin kita naib imam. Jelas ya, pemimpin kita naib imam. Ya, makanya sistem pemerintahan Iran yang sekarang itu adalah sistem pemerintahan dengan tujuan untuk menunggu munculnya imam ke-12. Ya, makanya pemimpin tertinggi Iran itu bukan presiden. Ya, pemimpin tertinggi Iran itu adalah naib imam. Ya, yang pertama dipegang oleh Al-Khumaini, kemudian setelahnya Al-Khamenei, sekarang Mujtaba Al-Khamenei, putranya Al-Khamenei. Ya, jadi pemimpin Iran itu kalau kita kan presiden paling tinggi, mereka tidak. Ya, naib imam yang ke-12. Ya. Ya, jadi di atasnya presiden lagi ada naib. Dan naib itu bukan hanya pemimpinnya Iran, bukan. Tapi pemimpin seluruh Syiah di seluruh dunia. Jelas ya? Ya, dia bukan hanya memimpin Iran, bukan. Jadi pemimpin Syiah di seluruh dunia. Jadi yang mengatur proksi Iran di Lebanon, di Yaman, ya, itu bukan presiden Iran, bukan. Karena dia tidak punya hak itu. Presiden Iran hanya fokus dalam urusan dalam negeri Iran. Yang mengatur
proksi Syiah, pasukan-pasukan Syiah di beberapa negara itu adalah apa? Naib imam yang ke-12. Bahkan yang mengatur urusan militer bukan presiden Iran. Presiden Iran tidak ada urusannya dengan militer. Dia hanya urusan politik, pemerintahan. Yang mengatur militer itu adalah naib imam yang ke-12 yang sekarang dipegang oleh Mujtaba al-Khamenei. Jadi sistem pemerintahan Iran yang sekarang itu adalah sistem pemerintahan teokrasi yang tujuannya untuk menunggu imam ke-12. Ya. Ketika imam ke-12 muncul, maka pemimpin tertinggi Iran ini naib tadi akan menyerahkan tampuk kepemimpinan Syiah di seluruh dunia kepada imam ke-12 dan sistem pemerintahan Iran yang sekarang dengan sendirinya akan dibatalkan ya. Karena sudah imam ke-12. Itu ini. Sekira demikian ya. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.